Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Eko Siswanto, Kepala SMP Negeri 4 Bantar Satu Atap. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 789 atau wali yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Yang menjalankan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kali ini panjenengan belum bisa kami undang karena waktunya belum tepat di bulan suci Ramadan. Tentu panjenengan banyak kesibukan di rumah. Untuk itu saya titip kepada anak-anak agar suara saya ini bisa disampaikan, didengar oleh panjenengan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa saya harus melaksanakan ini? Karena harapan dari Dinas Pendidikan agar sosialisasi ini segera disampaikan pada orang tua murid. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua hal. Yang pertama adalah tentang pemanfaatan PIP, Bapak Ibu. Jadi pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan mengharapkan bahwa PIP itu sifatnya adalah bantuan pendidikan untuk anak-anak kita di sekolah. Karena itu peruntukannya ini diutamakan untuk kepentingan anak sekolah. Jadi mungkin untuk membeli pakaian atau membeli seragam, sepatu, alat-alat tulis, intinya untuk keperluan anak kita di sekolah. Jadi harapannya tidak ada penggunaan yang tidak utama untuk anak sekolah. Itu Bapak Ibu. Karena pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan jangan sampai terjadi peristiwa yang ada di NTB itu, dia anak membutuhkan dibelikan buku tulis dan pulpen oleh orang tua yang tidak punya uang sehingga dia mengakhiri hidupnya. Jadi itu Bapak Ibu nggih. Walaupun di masyarakat itu sudah ada bantuan, ada namanya BLT, ada namanya PKH gitu ya. Tapi untuk PIP ini khusus untuk pendidikan anak-anak kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah kepada wali kelas 9. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa anak-anak kita di kelas 9 ini tahun ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan bahwa untuk kelas 9 tahun ini adalah ada tes kemampuan akademik. Mengapa itu penting? Karena hasil tes itu nanti akan mendapat sertifikat seperti Danam gitu ya, sertifikat sendiri yang dapat digunakan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekaligus yang kedua adalah tes TKA ini nanti juga akan menghasilkan rapot sekolah. Jadi dua peruntukan. Kemudian mapelnya apa? Mapelnya ada dua Bapak Ibu, yaitu mapel bahasa Indonesia, itu mewakili kemampuan literasi, kemampuan membaca. Kemudian mapel matematika mewakili kemampuan numerasinya. Jadi dua mata pelajaran. Namun demikian nanti anak-anak kita kelas 9 juga akan melaksanakan tes waktunya bersamaan Bapak Ibu ya, yaitu adanya survei karakter dengan survei lingkungan. Jadi ada 4 hal itu ya, nanti akan dikerjakan anak-anak kita kelas 9. Kemudian kapan Bapak Ibu pelaksanaannya? Pelaksanaan utamanya adalah di tanggal 6 sampai 16 bulan April Bapak Ibu tahun ini. Jadi kemudian langkah-langkah yang sekolah lakukan antara lain melatih anak-anak untuk mengerjakan soal itu ya. Di sekolah guru-guru kami mengajari untuk dua mapel ini agar anak-anak siap untuk melaksanakan itu. Jadi latihan terus di sekolah. Kemudian di tingkat kabupaten ada namanya latihan namanya tryout itu Bapak Ibu ya. Itu dilaksanakan juga online ya. Itu anak-anak kita melaksanakan tes latihan tryout mapel bahasa Indonesia dan matematika. Namun jadwalnya baru matematika, untuk yang bahasa Indonesia belum. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita nanti dilatih terus.
Kemudian saya mohon di rumah Bapak Ibu panjenengan yang punya waktu lebih banyak bersama anak-anak di rumah, mohon anak-anak kita didampingi, diawasi, dinasihati agar meluangkan waktu untuk belajar di rumah. Syukur kalau ada kelompok-kelompok kecil belajar di rumah, ada temannya yang bisa matematika, ya, belajar kelompok situ, disilahkan. Kemudian janganlah terlalu banyak bermain HP, ya, atau mungkin bepergian terlalu jauh. Jadi itu Bapak Ibu, mohon maaf, ini kami menyampaikan ini karena memang harapan dari pemerintah lewat pendidikan itu, lewat dinas pendidikan, bahwa sosialisasi itu segera dilakukan pada orang tua. Namun untuk saat ini kami belum bisa mengundang karena di bulan puasa, penjenengan juga repot di rumah, gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa titipkan lewat putra putri penjenengan, nanti kami akan menjawabnya. Ngoten nggih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.